Coercive power. Kekuatan ini adalah kebalikan dari reward power, di mana seseorang dalam mempengaruhi orang lain itu dengan memberikan ancaman atau hukuman, supaya orang itu mengikuti sesuai dengan keinginan atau perintahnya. Jika perintah itu tidak dilakukan, maka akan diberlakukan ancaman atau hukuman. Kira-kira apa ya contoh konkret dari coercive power? Yuk kita simak video berikut ini. Oke, jadi sesuai dengan tugas yang telah saya berikan kepada setiap divisi, termasuk divisi desain ini, saya harap setiap anggota bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Dan saya juga akan memantau kinerja kalian. Jadi kalau misalkan ada anggota yang tidak aktif gitu kan, maka tidak akan diberikan sertifikat. Apakah dapat dipahami? Paham. Ya, Kak. Dipahami. Oke, kalau gitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup. Saya cukup, Kak. Ya, kalau dari saya juga cukup. Oke, kalau gitu untuk rapat kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Ya, makasih banyak. Terima kasih, Kak. Bila kita memiliki informasi atau power persuasi terhadap orang lain, maka orang lain menilai kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan logis dan persuasif. Bila orang lain menilai kita memiliki kemampuan persuasif, maka kita memiliki power of persuasion. Teman-teman tahu nggak sih kalau di atas muka bumi ini masih ada penjajahan? Penjajahan? Di mana tuh? Itu di Palestina. Iya, bener banget. Aku sering lihat di Instagram, anak-anak kecil tuh mereka dibunuh tanpa dosa, kehilangan orang tua. Pokoknya kasihan banget deh. Iya bener teman-teman, jadi di sana tuh di Palestina kondisi saat ini tuh emang gak baik. Tanah mereka direbut secara paksa, anak-anak dibunuh tanpa dosa. Dan di sana juga ada wilayah Gaza yang emang diblokade sama penjajah. Akses apapun susah. Kekurangan air bersih dan banyak banget anak-anak yang terkena penyakit kulit, penyakit ginjal gitu. Dan kebetulan aku sama teman-teman bergabung dalam program Baik Bersih, di mana itu tuh khusus untuk mengkampanyekan isu Palestina. Kami juga membuka donasi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau membantu mereka, boleh banget. Nah, reward power adalah kebalikan dari coercive power. Orang yang memiliki kekuatan ini cenderung lebih memberikan reward kepada orang yang ditargetkan agar mereka bisa mengontrol mereka. Nah, contoh berikut adalah contoh seorang guru yang memberikan reward berupa poin untuk menambah nilai UAS kepada siswa-siswanya yang aktif dalam bertanya ataupun menjawab soal dari guru tersebut. Oke, kelompok 2 ya diskusinya sudah selesai. Sekarang saatnya ada sesi Q&A. Nah, di sini Bu mau bertanya nih ke kalian. Tema kelompok 2 ini kan tentang perilaku menyimpang ya. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang ada di ilmu sosiologi. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada nggak? Oke. Ya udah, yang bisa jawab bisa dapat poin nih buat ngebantu nilai UAS. Siapa? Saya mau coba, Bu. Oke, boleh. Coba. Iya. Penyimpangan itu terdiri dari dua, yaitu pertama penyimpangan primer. Penyimpangan primer ini merupakan perilaku menyimpang yang masih dapat diterima secara sosial. Contohnya itu ada menyontek dan kebut-kebutan. Nah, yang kedua ini ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder ini adalah perilaku menyimpang yang tidak dapat diterima secara sosial. Contohnya adalah membunuh dan narkoba. Seperti itu, Bu. Oke, sip. Makasih banyak ya. Kamu dapat 10 poin untuk membantu nilai UAS. Oke, terima kasih. Referent power merupakan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain ingin bersikap atau berperilaku seperti dirinya. Jadi dapat dikatakan orang yang memiliki referent power ini adalah orang-orang yang memiliki daya tarik dan prestise atau wibawa yang besar sehingga mampu menginspirasi dan seringkali dijadikan role model oleh orang lain. Di dunia jurnalistik ini, kalian itu ingin menjadi jurnalis seperti apa sih? Dan ada nggak sih tokoh yang kalian sukai gitu dari jurnalistik?
Saya mau izin jawab, Bu. Kalau saya sih ingin menjadi seorang jurnalis yang berani dan percaya diri untuk mengungkapkan kebenaran. Kalau untuk tokoh jurnalis yang saya suka itu Najwa Shihab, Bu. Oke, apa alasan kamu menyukai Najwa Shihab? Alasan saya pribadi menyukai Najwa Shihab pertama, karena secara gender dia sangat menginspirasi saya. Di mata saya, dia adalah sosok seorang wanita yang cerdas dan percaya diri. Pembawaannya pun saat sedang melakukan wawancara dan saat sedang menyampaikan atau menunjukkan berita, menurut saya dia keren banget, Bu. Jadi saya pengen banget jadi jurnalis seperti Najwa Shihab. Legitimate power atau kekuasaan sah berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun kepemerintahan. Legitimate power diperoleh dari konsekuensi hierarki. Seseorang yang memiliki legitimate power berhak dan berwenang memberikan instruksi serta perintah. Mau tahu apa contoh konkret legitimate power dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak dalam cuplikan berikut. Baik teman-teman semuanya, saya diamanahkan mengepalai terlaksananya webinar nanti yang bertemakan Demokrasi Kepemimpinan Indonesia. Semoga kita semua dapat bersinergi ya. Baik, siap. Ya, langsung saja saya akan memberikan arahan kepada setiap divisinya. Yang pertama, divisi BPH yang terdiri dari saya sendiri, yaitu ketua, lalu wakil ketua, bendahara, dan sekretaris, menjalankan laporan harian secara rutin. Yang kedua, divisi humas, berkomunikasi dengan pihak internal maupun eksternal yang akan menjadi partnership dalam acara kita nanti. Lalu yang ketiga, divisi acara, membuat rundown acara dan konsep acara secara matang. Lalu yang keempat, pastikan membuat virtual background semenarik mungkin, lalu membuat broadcast message, dan setelah acara selesai membuat e-sertifikat untuk para peserta. Lalu yang terakhir kepada divisi sponsorship tentunya mencari sponsor yang dapat membantu terlaksananya acara webinar kita nanti. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan maksimal ya, saling berkomunikasi satu sama lain. Expert power merupakan suatu power yang dimiliki oleh seseorang di mana ia mempunyai suatu keahlian, pengetahuan, atau kemampuan dalam bidang tertentu. Nah, mau tahu apa aja sih contoh dari expert power ini? Yuk kita lihat dalam cuplikan berikut. Teori kultivasi adalah teori yang meneliti efek jangka panjang dari tontonan televisi. Jadi menurut teori kultivasi ini itu, apabila seseorang menonton adegan kekerasan di televisi dalam jangka waktu yang panjang, maka dia menyamakan realitas dunia seperti keadaan di televisi. Di antara kalian, ada nggak yang pernah mengalami fenomena seperti ini? Ya, Pernah, Bu. Iya, benar banget. Nah, untuk itu, sebagai latihan, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menceritakan pengalaman kalian terkait dengan teori kultivasi. Ini berdasarkan paparan yang telah saya sampaikan tadi. Bisa dipahami? bisa, Bu. Siap, bisa, Bu.